Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang Pak Riki melanjutkan. Kalau tadi sudah belajar bahasa Arab, sekarang SKI lanjut bab 4. SKI bab 4 kita belajar sejarah tentang kota Makkah yang berjudul Membina Masyarakat Madinah. Kota Madinah ya. Pak Riki ulangi lagi. Bab 4 kita belajar sejarah tentang membina masyarakat Madinah. Nah, pada bab ini kita belajar sejarah tentang kondisi masyarakat di Madinah. Nah, pada saat itu Rasulullah menginginkan untuk menata situasi dan kondisi dari segi ekonomi, sosial, yang utama adalah dalam keagamaan. Bahkan sampai untuk tentang pertahanan. Jadi supaya lebih kuat kalau ada serangan-serangan balik dari luar. Nah, di sini kita mengenal tentang kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Siapa mereka? Nah, Pak Riki ulas sedikit. Pada saat itu ada sekumpulan kaum muslimin yang hijrah dari Makkah. Namanya kaum Muhajirin. Jadi kaum Muhajirin ya adalah kaum muslimin yang hijrah dari kota Makkah. Kemudian kaum muslimin yang di Madinah itu adalah kaum Ansor. Seperti itu nggih. Jadi kaum Muhajirin yang dari Mekah menuju ke Madinah itu namanya kaum Muhajirin. Kemudian kaum muslimin yang ada di kota Makkah, di kota Madinah itu namanya kaum Ansor, sebagai penolong dari kaum Muhajirin yang sedang hijrah ke Madinah. Nah, di Madinah Nabi ingin mendirikan sebuah masjid besar yang akhirnya diberi nama Masjid Nabawi atau bisa disebut dengan Masjid Nabi. Nah, silahkan nanti anak-anak bisa dibaca sekilas sejarah dari halaman 44 sampai 45. Nah, yang mana berawal dari untanya milik Rasulullah yang bernama Qaswah itu duduk berhenti di tanah itu, sehingga atas izin Allah, atas hidayahnya mendapat petunjuk, dirikanlah masjid di situ. Nah, akhirnya ternyata tanah itu miliknya dua anak yatim. Akhirnya dibeli. Pada saat itu pinjam uangnya Abu Bakar. Tapi akhirnya uangnya dikembalikan pada Abu Bakar. Jadi yang membeli Rasulullah. Nah, sejarah singkatnya seperti itu. Nah, kenapa kok Rasulullah menginginkan mendirikan masjid di sana? Ingin menguatkan keagamaan yang pertama. Terus selain untuk keagamaan, nanti masjid juga bisa untuk dakwah, kemudian untuk menyelesaikan berbagai masalah, kemudian untuk apalagi ya, untuk menguatkan pertahanan kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Nah, kira-kira sejarah singkatnya pendirian Masjid Nabawi seperti itu. Rasulullah pun ikut membangun dari awal sampai akhir, sampai berdiri. Tiang-tiangnya dari pohon korma, terus lantainya dari kerikil sama pasir halus, kemudian atapnya dari atapnya dari pelepah pohon korma. Nah, demikian penjelasan dari Pak Riki. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.